Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardayanti dengan NIM 2222120. Ruang AP Reguler 3 semester 6. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang analisis dan evaluasi dalam perencanaan daerah, yaitu pemantauan atau monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, identifikasi pelaksanaan rencana pembangunan, identifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kemudian pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan kebijakan atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang subjektif dan sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut PP 39 tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala. Menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan penilaian atau pelaksanaan rencana dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama. Evaluasi berdasar SPPN Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Pimpinan kementerian lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian atau lembaga periode sebelumnya, dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya. Adapun proses evaluasi Pasal 29 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Menteri atau Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah. Manfaat evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional daerah untuk periode berikutnya. Kemudian periodisasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahapan dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan. Tahapan ini untuk melihat rasionalitas pilihan target dan kesesuaian antar dokumen perencanaan. Kedua, tahap pelaksanaan atau ongoing. Tahapan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahap pasca pelaksanaan atau ex post. Tahapan dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, bertujuan untuk menilai pencapaian keluaran, hasil, dampak program, mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat dari suatu program. Kemudian evaluator adalah pihak perseorangan kelompok yang melakukan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan. Jenis evaluator yaitu evaluator internal, biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah organisasi, budaya, problem, keberhasilan, dan mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi. Kemudian evaluator eksternal punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik dan tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan. Bersambung ke slide selanjutnya. Evaluator independen, terbebas dari pengaruh apapun, tidak fokus dan politis. Evaluator partisipatif, sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri, wakil dan pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat, bekerja sama, merancang, melaksanakan, dan menerjemahkan sebuah evaluasi. Evaluator eksternal bertindak sebagai fasilitator dan instruktur, tidak ada subordinasi atasan bawahan. Evaluator eksternal lebih fokus pada pembuat penilaian. Kemudian kegunaan evaluasi.
memberikan umpan balik terhadap kebijakan program dan kegiatan, menjadikan kebijakan, program, dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, kemudian membantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan kegiatan. Kemudian evaluasi memberikan informasi mengenai strategi 2004 sampai 2013, apa yang dilakukan sudah benar. Kemudian operasi 2004 sampai 2013, apakah cara yang ditempuh sudah benar. Kemudian pembelajaran, apakah ada cara yang lebih baik. Kemudian monitoring dan evaluasi. Monitoring kegiatan rutin sedang berjalan dan internal dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil, dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program. Kemudian evaluasi periodik dan berkala. Dapat bersifat internal, eksternal, atau partisipatif. Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama. Kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan suatu evaluasi yaitu menentukan tujuan evaluasi, merumuskan masalah, menentukan jenis, menentukan sampel evaluasi, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi, menentukan alat evaluasi, merencanakan personal evaluasi, merencanakan anggaran, merencanakan jadwal kegiatan. Kemudian kriteria evaluasi. Relevansi, sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan. Kemudian efektivitas, suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan. Kemudian efisiensi, mengukur keluaran kualitatif dan kuantitatif dalam hubungan dengan masukan. Dampak perubahan positif dan yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan secara langsung maupun tidak disengaja maupun tidak. Kemudian keberlanjutan, mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi. Kemudian informasi unik tentang kinerja kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah. Informasi tentang hasil-hasil identifikasi apa yang berfungsi, apa yang tidak berjalan, dengan mengapa demikian. Informasi tentang kinerja aktor seperti pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer, dan staf, serta lembaga donor. Apa output sistem? Berbahaya karena penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersediaan informasi parsial. Mekanisme cross-check dan balance dari masyarakat tidak optimal. Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi, namun lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E. Apa implikasi jika tidak ada M dan E? Yaitu kenapa M dan E diperlukan, yaitu untuk mendukung pembuatan kebijakan, khususnya keputusan anggaran, yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja dan perencanaan nasional. Kemudian membantu pemerintah dalam pengembangan dan analisis kebijakan, serta dalam pengembangan program dan mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program, dan kegiatan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yakni apakah telah mencapai sasaran. Baik, itulah tadi materi analisis dan evaluasi dalam perencanaan daerah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.